Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang kedaulatan negara, masih bagian dari hukum internasional. Sebelum kita masuk materi ke-11, yaitu yurisdiksi negara. Sebenarnya pertemuan ini harusnya dilakukan pekan lalu, tetapi mungkin ada keterlambatan dari temannya untuk mengabari kepada ibu, makanya baru bisa hari ini. Konteks perkuliahan hari ini adalah kedaulatan negara. Sebagaimana kita ketahui, kedaulatan negara itu sebenarnya adalah konsep yang berkaitan dengan atau berhubungan antara kekuasaan politik dan bentuk-bentuk otoritas lainnya. Kemudian kedaulatan itu dipahami dengan mencermati bahwa yang pertama di dalam kekuasaan politik itu ada sesuatu yang berbeda dalam kerangka organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat. Jadi ada otoritas lain di masyarakat itu seperti sisi religius, sisi kekeluargaan, dan posisi sosial ekonomi. Karena ada hal tersebut, maka yang kedua adalah konsep kedaulatan itu sebenarnya menegaskan bahwa otoritas publik atau yang terbuka semacam kedaulatan ini konsepnya itu harusnya bersifat otonomi dan sangat luas atau biasa disebut autonomous and preeminent. Sehingga dia bisa lebih tinggi dari institusi yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan dan juga independen atau bebas dari intervensi pihak luar. Oleh sebab itu, kalau kita mengacu kepada istilah kedaulatan saja, ini merupakan konsep yang sangat penting dalam tertib hukum domestik atau hukum nasional ataupun hukum internasional atau hukum antar negara. Dan merupakan suatu titik persinggungan antara kedua sistem tertib hukum tersebut. Oke. Selanjutnya, mohon maaf. Selanjutnya ketika kita berbicara dari kedaulatan itu kan ada namanya kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, dan hari ini konteks di dalam hukum internasional yang kita bicarakan adalah kedaulatan negara. Nah, apa itu kedaulatan negara? Kedaulatan negara itu di sini mendasari beberapa hak yang seharusnya diakui oleh hukum internasional. Hak itu seperti misalnya hak terkait kesederajatan, jadi dalam posisi negara dengan negara, dalam kedaulatan negara sifatnya setara atau equality. Kemudian yurisdiksi wilayah terkait dengan kedaulatan negara, kita nanti akan melanjutkan materi kita ke yurisdiksi wilayah atau territorial jurisdiction. Kemudian apa lagi? Dalam kedaulatan negara akan dilihat hak untuk menentukan nasionalitas atau kewarganegaraan bagi penduduk yang akan hidup di wilayah negaranya atau teritorialnya. Selanjutnya ada hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya. Ini bagian dari kedaulatan negara. Termasuk juga hak untuk melakukan nasionalisasi. Jadi nasionalisasi atau proses menjadikan sesuatu ke dalam konteks warga negara, baik sistem warga negara asing masuk menjadi warga negara Indonesia, atau perusahaan asing masuk menjadi perusahaan Indonesia atau diprivatisasi, itu juga bagian dari otonomi yang luas dan dipunyai terkait wilayah oleh negara. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kita berbicara dimulainya kedaulatan negara ini? Maka kita belajar sejak abad ke-16 dan ke-17 itu dalam sejarah Eropa modern, itu ada namanya konflik keagamaan yang menjadi sangat kuat dan ada potensi hasrat kerajaan untuk mengekspansi wilayah kerajaan lain. Sehingga terjadi perang di mana-mana. Apa yang terjadi? Wibawa Kekaisaran Agung Roma ini mulai surut atau berkurang karena ada intervensi yang besar dari otoritas gereja atas kekaisaran. Sehingga kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekaisaran itu menjadi
enggan patuh. Mengapa? Kenapa dia enggan patuh? Ya karena sudah ada intervensi dari gereja terhadap kekaisaran. Apa yang dinamakan perang 30 tahun atau 30 Years War periode 1618 sampai 1648 ini kemudian terus mempengaruhi pengurangan otoritas atau kekuasaan kekaisaran. Nah, setelah adanya perjanjian Westphalia 1648 di antara para pihak yang bersengketa atau saling mengintervensi dan mengurangi kekuasaan ini akhirnya berhasil meredam perang dan mengawali babak baru sehingga terbentuknya negara modern yang punya kedaulatan atau berdaulat. Dalam perjanjian Westphalia ini akhirnya mengakhiri kekuasaan Kekaisar Agung Roma yang selama ini merupakan simbol kekuasaan di wilayah Eropa. Kemudian Westphalia ini atau perjanjian Westphalia ini juga merupakan simbol Eropa pasca reformasi yang berdasar pada pengakuan internasional yang sebenarnya menguntungkan di antara negara-negara Protestan dan Katolik. Nah, di perjanjian Westphalia ini ada dua prinsip atau landasan konsep kedaulatan negara modern yang diatur. Ini konsep kedaulatan negara versi modern ya, nanti ada versi kontemporer. Apa itu? Bahwa ada namanya yurisdiksi penuh. Yurisdiksi penuh ini di mana hak raja untuk membebaskan raja mengatur wilayah kekuasaannya. Selanjutnya apa? Selain yurisdiksi penuh atau kompetensi untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum yang dimiliki raja. Yang kedua adalah pengakuan bersama, di mana pengakuan kedaulatan negara dari negara berdaulat lain melahirkan prinsip tidak saling mengganggu atau non-intervensi. Nah, kita lihat tadi dalam konteks modern, negara modern, kedaulatan negara modern. Bagaimana dalam konteks kedaulatan negara perspektif kontemporer. Nah, kalau kita berbicara perspektif modern, maka kita berbicara tentang dua hal ini. Bahwa satu, ada yurisdiksi penuh, masih memakai kekuasaan raja dalam haknya, kemudian pengakuan bersama dalam prinsip non-intervensi. Tetapi di kontemporer, kita melihat dimensi kedaulatan negara itu menjadi lebih luas lagi daripada sekedar preeminent, autonomous, dan preeminent sebelumnya. Dimensi ini tidak lagi terdiri dari hanya yurisdiksi di wilayah daratan, lautan, dan ruang udara, melainkan juga bahkan masuk di wilayah-wilayah ruang maya atau biasa dikenal cyberspace. Mengapa bisa dikategori ruang maya ini penting? Karena sebenarnya sejak masuk di modernisasi, kemudian masuk di digital era atau kontemporer era, kita mengenal yang dinamakan dengan dunia lain yang sangat mempengaruhi, dan ini adalah ruang maya yang sebenarnya tercitra dari internet. Dia menciptakan suatu rezim hukum baru karena ternyata di sana, di dalam internet itu ada hal yang bisa kita peroleh secara positif, ada hal yang bisa kita peroleh dengan negatif, dan bahkan ini menciptakan rezim hukum yang dikenal dengan the law of the internet atau hukum ruang maya dalam konteks cyberspace law atau biasa kita kenal menjadi hukum telematika yang digagas oleh E.P.A.V. Atmaja tahun 2014, bukunya halaman 50, dia menyatakan ada namanya cyberspace law atau biasa dikenal menjadi hukum telematika. Nah, di internet ini sebenarnya ada ruang diskusi yang heterogen. Kenapa disebut heterogen ya? Karena dia sangat luas, tetapi mengalami pembatasan yang harus dilakukan oleh otoritas negara melalui penguasa. Kalau di Indonesia ya melalui eksekutif, yaitu presiden dan wakil-wakil dan pembantu dalam menjalankan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Jadi dia heterogennya dia sangat luas, tetapi dia mengalami pembatasan yang dilakukan oleh otoritas negara. Kenapa dia disebut heterogen? Di sana, di internet itu ada berbagai informasi, berbagai kritik, berbagai protes kepada penguasa, bisa bebas disalurkan. Sehingga
Hal ini membuat ideologi itu bisa bergeser. Bergesernya ideologi seperti apa? Orang di Indonesia ini, di sini kelihatan baik-baik saja. Tapi kemudian karena dia rutin mengikuti sesuatu yang menginformasikan tentang sesuatu terkait ideologi misalnya, dia bisa terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada jauh nun jauh di sana seperti yang ada di Timur Tengah. Salah satu contohnya misalnya pertukaran informasi dan penanaman melalui ideologi ala ISIS. Mungkin pernah tahu ya ISIS. Di situ mulai ada ruang-ruangan untuk radikalisme berkembang. Meskipun dia jauh, dia bisa membawa pengaruh. Itu yang disebut dengan ada ideologi yang bergeser. Kemudian batas-batas wilayah yang semakin borderless. Kenapa disebut borderless? Karena itu tadi, meskipun dia ada di ruang internet, tetapi kemudian hal ini membuat pertukaran informasi itu cepat sekali tanpa harus menempuh jarak dan waktu seperti sebelumnya. Ini borderless. Orang yang live di Amerika bisa saja langsung masuk dan diakses oleh orang-orang di Indonesia. Itulah yang disebut kedaulatan negara dalam perspektif kontemporer itu bergeser sekali ya, sehingga ada rezim hukum baru selain hanya wilayah daratan, lautan, dan ruang udara. Kemudian, apabila diartikan secara wajar, prinsip kedaulatan negara itu sebenarnya memiliki pengertian yang sejajar dengannya, yaitu kemerdekaan dan persamaan derajat, sehingga merupakan suatu pengertian yang mempunyai fungsi penting dalam mewujudkan suatu masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional sebagai suatu kenyataan. Nah, tunduknya suatu negara yang berdaulat atau tunduknya paham kedaulatan kepada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional ini sebenarnya merupakan syarat mutlak bagi terciptanya masyarakat internasional yang teratur. Di dalam pasal 1 Konvensi Montevideo dikatakan bahwa sesuatu negara bisa dikatakan berdaulat atau mempunyai kedaulatan dan bisa menjadi subjek hukum internasional ketika negara tersebut memiliki rakyat yang tetap, wilayah yang berbatas dan berdaulat, mempunyai kedaulatan, pemerintah yang mempunyai kemampuan berhubungan dengan negara lain, yang disebut dengan syarat unsur 1 sampai 3 ini disebut unsur yuridis atau harus ada. Kemudian unsur 4 dan 5 yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, pengakuan terhadap kemerdekaan suatu negara itu disebut unsur de jure menurut hukum deklaratif, unsur deklaratif. Karena hanya merupakan unsur tambahan yang digagas oleh para ahli. Oppenheim, Lauterbach, Sen, Guggenheim, Ancelotti, dan Hans Kelsen mengatakan bahwa sebenarnya pengakuan itu hanya unsur tambahan. Nah, di dalam pasal 1 Konvensi Montevideo ini ditegaskan bahwa kalau ada suatu pemerintahan negara, kemudian sudah jelas rakyatnya, kemudian wilayahnya jelas terbatas-batasnya. Kalau dalam Indonesia kan kita mengenal ada namanya laut teritorial yang menjadi laut yang harusnya Indonesia memiliki kekuasaan sebanyak 100% di situ. Ada wilayah ruang udara dan ada wilayah ruang darat. Itulah yang disebut dengan unsur yang harus ada de facto. Nah, bagaimana dengan kedaulatan negara sebenarnya? Nah, kedaulatan negara ini adalah prasyarat kemunculan dari yurisdiksi negara atau dari kata yuris dan diksi. Yuris artinya hukum, diksi adalah kepunyaan menurut hukum. Yurisdiksi negara artinya kompetensi negaranya untuk mengurus kedaulatan haruslah ada untuk melahirkan yurisdiksi negara. Apa itu yurisdiksi negara? Yurisdiksi negara merupakan konsekuensi logis dari suatu negara yang berdaulat. Di sini kita lihat contohnya. Kita punya wilayah yang karena kita punya banyak air atau perairan,
Maka inilah yang disebut dengan wilayah teritorial Indonesia yang penegakan kedaulatannya itu dinilai menjadi 100%. Setelah ada namanya laut teritorial, kemudian di luarnya itu ada laut tambahan, jalur tambahan, kemudian ada lagi zona ekonomi eksklusif. Tetapi di situ tidak 100% lagi. Kita hanya punya hak kedaulatan di dalam wilayah ini, kalau di luar itu kita hanya punya hak berdaulat. Meskipun masih ada garis berupa titik-titik seperti itu. Nah, secara tradisional terdapat 5 cara untuk mendapatkan kedaulatan negara. Yang pertama, kita mengenal occupation atau pendudukan. Pendudukan ini adalah penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Disebutnya terra nullius atau wilayah tak bertuan. Nah, ini bisa saja wilayah yang baru ditemukan. Kemudian ada cara kedua, cara tradisional ya ini kalau untuk mendapatkan kedaulatan negara. Yang kedua adalah preskripsi atau prescription, di mana pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara itu bisa dilakukan secara de facto atau menurut fakta yang ada dan damai dalam kurun waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius. Terra nullius ini tolong dipahami adalah wilayah tak bertuan ya, melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Kemudian sesi atau cession. Cession ini bentuk dari kedaulatan negara secara tradisional yang diperoleh dengan penyerahan wilayah secara damai dengan membuat suatu perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang. Apalagi selain itu, akresi atau accretion yang merupakan penambahan wilayah dalam proses alamiah. Jadi bisa saja sebelumnya tidak ada di situ pulau, tapi kemudian dengan adanya gempa, adanya pengendapan yang sangat besar oleh lumpur dan akhirnya terbentuk suatu pulau baru, itu bisa saja membuat bagian dari wilayah teritorial suatu negara bisa bertambah dalam proses alamiah. Selanjutnya ada cara tradisional kelima, yaitu melalui penaklukan atau conquest. Nah, conquest ini merupakan suatu negara yang mengalahkan negara lain. Jadi ini perang dulu. Kemudian ketika di dalam perang dia menang, dia akan menduduki atau okupasi seluruh atau sebagian wilayah negara yang dia menangkan. Nah, jadi ini bukan merupakan dasar untuk memperoleh hak terhadap wilayah yang diduduki tersebut, tetapi ini adalah cara untuk mendapatkan kedaulatan negara. Jadi ada 5, pendudukan, preskripsi, cesi, akresi, dan penaklukan. Nah, kita harus ingat, pasca Perang Dunia Kedua dan ada lahirnya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir, itu membuat paradigma dan kerangka internasional baru dalam hal memaknai cara memperoleh kedaulatan negara, di mana negara-negara baru itu bisa lahir dari proses memerdekakan diri dari penjajahnya. Nah, negara tersebut menjadi pemangku kepentingan atau stakeholder dalam hubungan internasional maupun organisasi internasional seperti PBB. Apa hal penting dalam memperoleh kedaulatan teritorial oleh negara setelah atau pasca berdirinya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa? Yang pertama adalah menurut ketentuan hukum internasional modern, itu dia telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional yang diatur dalam Piagam PBB. Bahwa perolehan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu yang terjadi sebelum berdirinya PBB itu bisa saja ditetapkan berdasarkan hukum antar waktu atau intertemporal law. Di mana kemudian hal penting lainnya bahwa perolehan dan penerapan kedaulatan oleh suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu diatur oleh dan didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi selain tidak boleh penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, kemudian kalau dia ingin mendapatkan atau menerapkan kedaulatan oleh negaranya, itu dia bahkan bisa melakukan
right of self, maaf ini salah, FT ya, bukan P, right of self determination. Kemudian ada lagi hal penting lain setelah bergesernya cara perolehan kedaulatan negara tradisional menuju ke hukum internasional kontemporer, itu perlu di-highlight atau dilihat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dalam hubungan internasional sudah tidak dapat dibenarkan, kecuali, di sini ada kecualinya, dalam hal-hal tertentu yang didasari oleh alasan-alasan kuat dan sah menurut hukum internasional. Nah, oleh sebab itu ada karakteristik yang menjadi dasar dari kedaulatan negara. Yang pertama adalah keabsahan atau tidak terbatasnya konteks kedaulatan negara, tidak dapat dibagi, sifat universalnya, ada sifat abadinya, eksklusivitasnya, imprescriptibility, yaitu bahwa tidak ada periode terkait dengan pelaksanaan kedaulatan negara atas suatu wilayahnya, dan hal itu tidak dapat dicabut. Kedaulatan negara itu tidak dapat dicabut. Nah, konsep kedaulatan negara dalam teori relational sovereignty yang paling modern dan masuk di era kontemporer ini bahkan menekankan bahwa dalam masyarakat internasional kontemporer saat ini, yang berkembang saat ini, itu telah berkembang menjadi suatu konsep yang relasional. Jadi harus lebih kepada konsep hubungan relasional yang terbuka, bukan konsep yang insular atau sempit dan tertutup. Di mana konsep kedaulatan sebagai hal yang bersifat terbuka sehingga lebih mengutamakan pada kemampuan negara untuk menjalin hubungan keluar daripada hak untuk bertahan dari pengaruh pihak eksternal. Jadi negara itu bisa lebih punya power untuk menjalin hubungan keluar daripada dia ditekan. Kamu jangan berhubungan dengan negara ini ya. Seperti kan konteks kalau kita lihat hubungan internasional sekarang kadang-kadang ada negara yang sifatnya seperti polisi, berusaha menjadi polisi dunia yang melarang-larang negara punya hubungan ini. Tapi dalam konteks kontemporer, kedaulatan negara itu bahkan kita punya hak untuk bertahan, tidak hanya untuk bertahan dari pengaruh pihak eksternal, tapi kita bahkan bisa menjalin hubungan keluar. Ya. Kemudian, kedaulatan negara itu sebenarnya bukan dalih bagi otoritas negara untuk dia menutup dirinya dari proses interaksi dengan pihak luar atau eksternal. Kemudian apa dalam konsep teori relational sovereignty ini atau kedaulatan negara ini? Kapasitas untuk menjalin hubungan dan berinteraksi dengan pihak eksternal atau pihak luar itu justru memperkuat makna kedaulatan negara yang bersangkutan. Nah, dari tadi berbicara tentang kedaulatan negara, maka setidaknya sudah ada dalam pemikiran teman-teman mahasiswa kedaulatan negara itu seperti apa ya. Jadi penegakannya itu dia 100% di wilayah teritorialnya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Ada 13 orang terkait kedaulatan negara atau sudah cukup mengerti? Kalau belum silahkan. Mana ini Nas, Muhammad Yusril, Hafni sudah ada, Muhammad Alwi, Nurdin, silakan. Siapa yang mau bertanya? Umar, Wira, Adi Kusuma, Sakwan, Ibrahim mana mukanya? Pak Kasri, boleh bertanya silakan. Ya, izin Bu. Silakan Saudara Ibrahim. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan diberikan. Kan negara berdaulat ya, seperti negara yang merdeka. Bukan berdaulat, kedaulatan negara. Kedaulatan negara, berarti dalam hal ini kalau negara punya kedaulatan berarti dia termasuk negara yang merdeka. Mungkin seperti harus itu Bu. Merdeka ya syaratnya. Ya merdeka Bu. Terus yang terjadi di Palestina itu apakah dia tidak merdeka atau bagaimana Bu? Dan Nah, tadi bagaimana?
Tadi saya jawab langsung atau masih ada lagi? Masih ada, Bu. Satu yang terjadi di Palestina. Yang kedua? Bagaimana terkaitannya dengan PBB, terbentuknya PBB, bahwasannya negara yang bulat itu tidak boleh ada kekerasan, hubungan kekerasan. Bagaimana peranan PBB, Bu, terhadap hukum internasional? Okay. Oh iya, baik. Yang pertama kita bahas Palestina. Palestina masih negara merdeka, tetapi dia di dalam tahap pendudukan. Jadi Palestina itu gimana, Bu? Dia disebut apa? Dia disebut negara. Apa dia punya kedaulatan? Punya, tetapi kedaulatannya diganggu oleh pihak yang mengokupasinya, yang menempati wilayahnya. Apa itu, Bu? Ya, Israel. Nah, disinilah yang disebut dengan tidak benar-benar merdeka. Jadi dia secara de facto punya wilayah, punya rakyat, kemudian punya pemerintahan. Pemerintahannya kan juga bahkan kalau mengikuti perkembangan Palestina, kita pasti belajar tentang bahwa di Palestina juga ada pemilihan umum untuk menentukan pemerintah yang berkuasa. Tapi Bu, dia masih dijajah. Nah, itulah yang disebut dengan dia adalah negara yang tidak merdeka, tetapi diakui di dalam konteks punya kedaulatan, tetapi terbatas. Kenapa bisa begitu, Bu? Mana perannya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konteks kontemporer? Itu yang disebut dengan kadang-kadang kita tahu ada otoritas di Dewan Keamanan PBB. Pernah dengar ada namanya DK di dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ada terdiri dari DK, Dewan Keamanan, dan ada juga bagian-bagian yang terkonsolidasi di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada organisasi yang mengurus tentang pengungsi, ada organisasi yang mengurus tentang kesehatan seperti WHO. Tetapi otoritas ini sejajar, di atasnya ada DK. Jadi struktur organisasinya ada DK. Nah, Amerika itu menjadi bagian dari DK. DK itu tidak semua negara masuk di situ. DK itu ada Dewan Keamanan. Disinilah peran Amerika untuk membentengi proksinya di Timur Tengah. Pernah dengar istilah proksi? Pak Ibrahim pernah dengar istilah proksi? Pernah, Bu. Apa itu proksi? Saya belum pernah dengar, Bu. Belum pernah. Jadi seperti dia ada di negaranya, Amerika, tetapi dia punya cabang. Nah, cabangnya itu Israel. Kenapa? Bahasanya gitu ya, mohon maaf ya bahasa mudahnya seperti itu. Untuk apa? Kita ketahui Timur Tengah memiliki gas yang sangat besar, potensi gas yang sangat besar, potensi bahan baku mineral yang sangat besar, bahan baku tambang yang sangat besar seperti cadangan minyak bumi. Nah, itulah yang membuatnya dia membentengi proksinya Israel seperti itu. Jadi, setiap negara mau membebaskan pemerintah Palestina dan memerdekakannya, maka diveto. Di Dewan Keamanan itu ada hak veto. Diveto oleh negara Amerika. Oleh sebab itu tidak bisa negara-negara itu betul-betul melepaskan Palestina dari penjajahannya Israel, karena selalu ada bentengnya di Dewan Keamanan PBB seperti Amerika dan sekutunya. Ingat, dia bersekutu lagi. Nah, terus bagaimana, Bu? Jadi Israel akan terus mengokupasi wilayah dan Palestina tidak akan merdeka dong, Bu. Yaitu yang disebut dengan kadang-kadang kita ini berbicara posisi negara itu seharusnya dasolennya, menurut hukumnya, menurut aturannya seharusnya koordinatif, hubungannya koordinatif atau sejajar. Tetapi kenyataannya belum tentu. Jadi daseinnya atau kenyataannya itu belum tentu. Kenapa bisa? Karena akan ada negara-negara yang tidak setuju untuk membebaskan negara. Maka di dalam hubungan internasional pun dikenal ada negara maju,
ada negara berkembang, dan ada negara dunia ketiga atau negara sangat miskin. Oleh sebab itu bagaimana posisinya, Bu? Posisi negara maju tentu dia akan lebih nyaman berhubungan dengan negara maju lainnya. Negara berkembang bagaimana? Negara berkembang harus selalu menyesuaikan diri dengan kepentingan negara maju. Sama dengan begini, kita dituntut harus meningkatkan ekspor negara kita. Tetapi kita juga harus menjaga hutan Kalimantan untuk tetap rimbun, tetap bisa menjadi paru-paru dunia, tapi kita juga disuruh menggunakan kayunya. Jadi kita itu dikasih dilema. Kenapa? Karena konstelasi hubungan tingkat tinggi tidak kita miliki. Kita hanya negara baru berkembang seperti itu. Dengan tingkat pendapatan per kapita belum tinggi. Tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, sosial edukasi juga tidak terlalu bagus. Contohnya apa? Contohnya gimana? Pasti Bapak dan Ibu sekalian sudah paham contohnya ya. Salah satu contoh misalnya masih ada sekolah-sekolah yang infrastrukturnya kurang bagus, masih ada tenaga pendidik yang kompetensinya belum bagus, masih ada proses belajar mengajar yang belum sesuai. Itu yang disebut dengan sistem di negara berkembang masih kurang dibanding negara maju. Tetapi Indonesia sudah lebih baik daripada negara berkembang lainnya. Seperti itu jawaban saya mungkin. Masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Silakan, Saudara Mas Nuri. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan ini Bu, saya masih belum paham fungsi dan tujuan dari PBB itu sendiri Bu. Jadi seperti yang Ibu tadi bilang bahwa Palestina itu susah untuk merdeka karena saya tidak bilang susah ya, selama intervensi masih ada di daerah. Intervensi di negara adik kuasa itu. Jadi apa sih fungsi PBB dan tujuan fungsi dari PBB itu sendiri? Nah, kenapa? Fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebenarnya komitmennya adalah kalau dibahasakan kayak kita punya hubungan dengan negara antara Mas Ruri sama Hafni sama Rais sama Jusman mau berteman, ini seperti media silaturahmi begitu. Kalau dibahasakan mudahnya, Pak Rais kalau mau silaturahmi dengan Pak Mas Ruri ada di mana? Di organisasi PBB. Makanya dia masuk dalam konteks hubungan multilateral karena ada 51 negara dan lebih bergabung di situ. Kalau konteksnya lebih kecil, maka dia bisa misalnya antara 2 orang saja berarti bilateral. Kalau konteksnya lebih besar berarti atau mengatur sekawasan seperti ASEAN, Asia Tenggara, itu disebut dengan regional. Terus apa sebenarnya guna PBB? Kalau dalam hal Palestina, perdebatannya masih kencang. Jadi seperti itu. Apakah negara-negara barat tidak peduli sama Palestina? Negara barat pun juga berdebat terkait haruskah Palestina ini dibebaskan cengkeramannya dari otorisasi pendudukan atau okupasi Israel. Tapi ingat, dalam proxy war, kalau kita belajar proxy war, ada negara-negara yang tidak mau melepaskan proksinya. Amerika punya proksi apa? Punya cabang Israel. Untuk apa? Untuk melegalisasi proses mengambil sumber daya gas dan barang tambang di wilayah Timur Tengah. Jadi dia selalu punya proksi. Di Indonesia dia juga berusaha kasih masuk proksinya, di Australia. Makanya kemudian ada tindakan-tindakan spionase yang selalu ada. Tetapi kalau tentang Palestina, apakah tidak ada usaha? Ada usaha dari negara-negara. Tetapi sayang, proksinya Amerika, kalau kalian belajar, itu tidak semudah itu kelihatannya. Bahkan negara di Timur Tengah kayak Uni Emirat, kayak Arab Saudi, itu kan koalisinya Amerika. Jadi sulit melepaskannya. Karena orang di Timur Tengah pun tidak mau melihat kemerdekaan Palestina.
Jadi seperti itu. Kalau nggak percaya, silakan buka jurnal-jurnal. Siapa yang menjadi koalisinya Amerika dalam menahan supaya legalisasi pendudukan Palestina ini tetap berjalan. Kalau tidak percaya kenapa ada ISIS, kenapa ada Al-Qaeda, itu merupakan bagian dari proxy war yang diciptakan untuk mengganggu stabilitas di kawasan Timur Tengah dan merupakan bagian dari melegalisasi tujuan-tujuan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya Palestina. Seperti itu masih satu loh. Suriah sudah kena, kemudian Irak juga kena. Irak mulai kena tahun 1993 dengan alasan Irak melalui Saddam Hussein-nya memiliki senjata pemusnah massal. Itu dia habisin kan. Coba lihat siapa punya koalisi di belakang itu. Itu yang disebut dengan perang ini merupakan perang proksi dan mereka memiliki kekuasaan yang besar di organisasi seperti PBB. Indonesia masuk di DK. Indonesia baru menjadi anggota tetap dan ada masanya. Jadi seperti kenapa? Ya Indonesia setidaknya ada di level non-blok, berusaha menjadi negara netral, mengupayakan terus perdamaian dan mengupayakan kemerdekaan Palestina. Dan itu konsisten, Indonesia sangat konsisten. Mengapa? Karena ada di dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dalam konteks turut serta ikut menjaga perdamaian dunia. Jadi kita konsistensinya hanya ada di level itu saja untuk mengusahakan ini perserikatan bangsa-bangsa multi-dimension perspektif. Perspektifnya sangat besar, sangat luas seperti itu. Saya kira itu jawaban saya. Kasih banyak, Bu. Ya, makasih. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan. Tentang ekspor-ekspor, kan Indonesia sekarang sudah stop ekspor nikel, Bu, di Eropa. Apakah itu mengganggu hubungan internasionalnya, Bu? Soalnya Indonesia digugat di WTO, Bu, World Trade Organization. World Trade Organization. Ya, Indonesia juga baru mengeluarkan kebijakan di akhir tahun yang tidak populis terkait dengan penghentian pengiriman batu bara ya. Dari di Singapura tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2022. Dan itu mempengaruhi dan menjadi wacana bagi satu dunia. Jurnalis satu dunia ini lagi bahas Indonesia punya kebijakan ya. Kenapa dia menghentikan pengiriman batu bara. Jadi ini menghambat banyak negara dalam persoalan pemanfaatan batu bara. Itu yang disebut sebenarnya negara seperti Indonesia itu dari dulu punya banyak sumber daya alam, tetapi selalu hanya menjadi negara yang dimanfaatkan. Tapi mulai melepaskan sisi-sisi ketergantungannya dengan mulai menggunakan sumber daya lokalnya, termasuk juga minerba. Kalau dipahami undang-undang pertambangan, kita itu sudah tidak bisa lagi mengekspor bulat-bulat bahan mentah dari Indonesia keluar. Jadi kenapa? Itu adalah kebijakan untuk menaikkan potensi devisa negara. Jadi selama ini kan waktu zaman pemerintahan sebelumnya devisa negara hanya diperoleh melalui salah satu contohnya tenaga kerja yang pergi ke Malaysia, yang pergi keluar. Tapi sekarang kenapa kita tidak manfaatkan sumber daya alam, potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat tinggi? Untuk Muhammad Yusril, ini for example, kita ambil 1 ton bahan tambang ya, sebelum ada undang-undang minerba dan harus ditegakkan, harus buka investor itu harus buka perusahaan atau harus buka pabrik untuk menyuling, untuk memisahkan barang tambang sebelum dia bawa. Jadi kalau perjanjian internasionalnya berkata, yang diatur untuk dikelola itu adalah emas, maka ketika ditambang 1 ton itu naik harus dipisahkan. Kalau dia dapat emasnya cuma 300 sekian dari 1 ton itu, itulah yang dibawa ke luar negeri. Sisanya harus dikelola di Indonesia. Karena ternyata pernah terjadi, banyak kali ini peristiwa terjadi, diangkat 1 ton langsung dibawa ke Cina, dipisahkan di Cina. Yang terjadi
1 ton itu tidak hanya berisi emas, dia berisi titanium, uranium, litium, dan semua bahan baku terbaik yang bisa dipergunakan. Satu contoh saja, untuk membuat handphone. Jadi kalau Indonesia tidak sedetail itu mengatur undang-undang minerba, termasuk menciptakan pabrik untuk memisahkan bahan 1 ton hasil tambang misalnya, Indonesia akan selalu menjadi negara berkembang saja karena dimanfaatkan. Jadi tidak ada gunanya penambangan-penambangan itu, karena yang dimiskinkan adalah rakyat, tetapi yang diuntungkan hanya 1% orang kaya di Indonesia. Seperti itu. Makanya pemerintah sudah berusaha mencari berbagai sumber devisa, tidak hanya melalui seperti dulu tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dulu kan devisa terbesar dari TKI. Sekarang devisa terbesar dari pengemplang pajak, dari pengembalian sektor-sektor yang dulu dipinjamkan seperti hak tanah yang dikelola oleh swasta, dan berbagai elemen lain, termasuk dari tidak boleh lagi sembarangan mengirim bahan tambang ke luar negeri, seperti itu. Ya Bu, makasih Bu. Sampai digugat di BTO Bu. Tidak apa-apa sih Indonesia. sebenarnya, ini kan begini ya, definisi penjajah itu bukan lagi kayak dulu harus company bawa bedil, Iya. bawa pasukan banyak. Sekarang definisinya mereka mengancam lewat arbitrase internasional. Iya betul Sekarang Bu. kalau belajar hubungan internasional, kita kan ini hukum internasional. Hubungan internasional kita akan kuat-kuatan di misi diplomatik. Jadi seperti itu. Kuat-kuatannya di misi diplomatik. Terus bagaimana? Apa yang diambil? Apa yang dibawa, Bu? Yang harus dibawa adalah instrumen penegakan dan pengaturan hukum internasional. Jadi itu yang disebut instrumen pengaturannya ada di hukum internasional. Karena sekarang hukum internasional, tadi saya sudah jelaskan di slide, pengaturannya negara itu bahkan berhak mengatur negaranya. Tidak bisa lagi dibilang, awas kok kalau mau berhubungan dengan negara ini nanti saya kasih begini-begini. Kalau zaman dulu boleh. Kalau zaman sekarang itu tidak boleh. Negara sudah harus bahkan membuat relasi-relasi semau dia dalam konteks kedaulatan negara kontemporer. Teorinya. Siap Bu. Oke, saya kira cukup ya. Tidak ada lagi? Masih ada? Makasih Bu. Terima kasih. Ada Kalau sudah tidak ada, banyak juga pertanyaan saya. Takwan. Rahwan mau bertanya lagi? Iya, apa pertanyaan tak? Satu. Nggak ada, takut. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jaringannya Pak Muhammad Topan. Bu, bertanya Bu, sekali lagi Bu, soal final Bu. Final. Kita Iya. masuk dulu satu materi, kan tadi sudah kedaulatan negara, harus Oh, masuk iya. jurisdiksi dulu. Nanti final saya yang bertanggung jawab terhadap final. Coba iya, Ibu Mira bertanggung jawab di mid semester. Oh iya, terima kasih Bu. Kasih Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.